Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang data siswa ya. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan tutorial untuk penyusunan RAPBS. Dan sekarang kita lanjutkan untuk mengisi data siswa. Nah, di data siswa sendiri itu ada beberapa data ya yang harus kita isi. Pertama itu data siswa, kemudian kategori biaya, anggaran, rincian biaya siswa, dan pembayaran siswa. Ya, untuk tunggakan ini laporannya ya. Kemudian untuk data siswa itu kita tinggal input saja di sini ya. Nah, di sini ada nama sekolahnya ya, ini karena saya login sebagai super user. Coba saya masuk dulu ke salah satu sekolah ya. Nah, di sini kita perlu isi NSN, yang wajib itu NIS-nya ya, NIS-nya. NIS sama nama ya. NIS-nya ini misalnya tanggal lahir ya kalau ada ya. Kemudian data yang lain ini sifatnya opsional ya, kalaupun nggak diisi tidak mengapa. Nah, kita sudah mengisinya. Nah, dari sini setelah data siswa itu terisi, oh ya kita juga bisa import ya. Import nanti disesuaikan. Kalau misalkan untuk formatnya itu bisa lihat dari format data export ya. Nah, ini diisi nanti kemudian diimport. Kemudian untuk berikutnya itu kita perlu menentukan kategori biaya ya. Kalau misalnya biaya antar siswa itu ada perbedaan ya. Misalnya ini yang reguler itu berbeda dengan yang apa namanya yang mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibuatkan kategori terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah anggaran biaya siswa. Nah, di sini kita menentukan anggaran per kategori biaya ya. Di sini kita bisa tambah kategori ya. Dari mana kategori-kategori ini? Kan ada kategori bangunan, misalkan seragam, SPP gitu ya. Kalau misalkan kita mau custom. Nah, ini kembali lagi kepada data RAPBS atau data master ya, data master yang sebelumnya kita input. Jadi data master yang ada di kategori sini, kategori pendapatan dan kategori belanja, ini akan ditampilkan di data siswa juga ya, selain di anggaran dan di kasir. Jadi datanya nanti akan terhubung ketika kita membuat laporan, itu akan tersinkron. Nah, di sini misalkan ini SPP ya. Tapi tidak semua muncul, tidak semua data kategori pendapatan ini muncul di sini ya. Nah, bagaimana untuk memunculkannya? Yaitu dengan cara
Misalkan ini yang buku nih kita mau dimunculkan, yaitu dengan mencentang bagian ini ya, bisa jadi biaya siswa. Nah, buku ini sifatnya itu apakah dibayar bulanan seperti SPP atau hanya sekali. Nah, kalau hanya sekali, kita pilih yang sekali. Kita simpan. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, nanti muncul di buku, biaya buku. Sekalian kita yang kelas 2-nya ya. Oke. Sebenarnya untuk penamaan kategori berdasarkan kelas ini opsional, bisa juga nanti sebetulnya hanya buku gitu ya. Untuk pembagian kelasnya nanti bisa di bagian penyusunan ya sebetulnya. Tapi tidak masalah. Kemudian, oh ya, misalkan ini kita mau mengisi data buku, ininya reguler misalkan. Nah ini yang tadi kategori yang sebelumnya nih. Jadi misalnya di sini ya. Kategorinya itu reguler misalkan. Biaya buku kelas 1 reguler misalkan SMP, terus biayanya misalnya yang reguler itu 400.000. Nah, kalau misalnya memang siswanya ada ya untuk yang beasiswa 50% misalkan. Kalau siswanya ada ya, misalkan ini katakanlah ada nih. Nah, itu kita perlu mengisi juga untuk kategori atau anggaran beasiswanya ini untuk yang beasiswanya juga. Agar nanti datanya bisa di generate ya. Atau data yang siswa yang dapat beasiswa itu tidak mendapatkan tagihan sama dengan yang reguler gitu. Misalkan ini 200.000. Nah, seperti ini. Begitupun untuk kategori-kategori yang lain, silakan diisi ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, nanti juga ada bisa dikecualikan ya. Misalkan pengecualian ini untuk siswa-siswa yang memang tidak bisa masuk ke sini ya. Maksudnya itu misalnya per siswa itu datanya itu benar-benar custom gitu. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, itu kita agak sulit kalau misalkan kita buat kategori. Jadi misalnya kasusnya itu biayanya itu semua siswa kemungkinan biayanya berbeda gitu misalkan. Nah, itu bisa menggunakan pengecualian per siswa. Nah, pengecualian ini misalnya ini sama aja. Jadi misalkan namanya biaya bangunannya berapa gitu ya. Sama, tapi nanti ada khusus, tidak manual satu-satu. Kemudian kita masuk ke rincian. Nah, di rincian ini itu akan diinformasikan biaya masing-masing siswa ya. Karena tadi kita sudah mengisi biaya untuk buku ya misalkan tadi kan. Nah, di sini akan muncul nih si Fulan nih biaya bukunya 400.000 gitu ya. Nah, misalnya tadi kan ada yang itu ya, apa tuh namanya?
Oh, di sini ya. Misalnya ini Abdullah. Atau yang tadi contohnya Saiful nih, kita mau masukkan ke yang dapat beasiswa misalkan ya. Kita daftarkan. Nah, yang Saiful nanti dia kena biayanya itu yang 200.000 atau yang berdasarkan kategori tadi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya dia akan menyesuaikan. SPP juga sama ya. Misalnya yang Saiful tadi, mana tadi ya? Di sini ya. Misalnya SPP yang beasiswa, SPP yang beasiswa itu di sini berapa ya? SPP ini kan 50.000. Ini katakanlah 200.000 lah ya. Nah, kemudian SPP yang beasiswa, SPP yang beasiswa itu 100.000 ya. Nah, di bagian rinciannya di sini ya. Itu nanti dia akan menyesuaikan. Biaya Saiful itu dia setengah dari biaya SPP yang biasa. Jadi kalau di sini itu sebulannya 200.000, ini setahunnya berarti 2.400.000. Nah, yang Saiful karena dia dapat beasiswa atau masuk kategori beasiswa, itu dia totalnya itu 1.200.000 per tahun atau 100.000 per bulan gitu. Nah, oke, kalau misalkan kita sudah masuk, sudah uh, konfigurasi di rincian. Oh iya, di konfigurasi ini yang perlu kita lakukan itu hanya mengkonfigurasi di sini ya. Klik konfigurasi di sini. Nah, kalau misalkan masih ada nilainya nih, ini kan masih ada 2 orang nih yang belum dikonfigurasi. Ya udah kita konfigurasi aja, masukkan sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini udah semuanya. Berikutnya itu ini tuh konfigurasi awal, jadi di awal tahun gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah operasional bulanannya. Jadi misalnya ini sekarang bulan Agustus ya. Agustus kita mau membuat tagihan, tinggal kita generate saja, pilih kategorinya misalkan SPP, bulannya Agustus, dan kita generate. Nah, di sini ini sudah masuk. Misal kita filter bulan Agustus. Oh ya, tadi salah tahun ya. Harusnya Agustus 2026. Oh, di sininya 2007 2008 ya. Salah. Itu ya, kita ini masuk ke 2007 2008. Berarti di sininya 2027 ya. Bulan Agustus. Ini salah tahunnya. Nah, seperti itu. Nanti katakanlah ini udah masuk ke bulan berjalan. Nah, tinggal kita kalau misalkan ini tinggal bayar saja nih. Bayar
tinggal kita simpan. Sip. Nah, sini sudah tersimpan. Ini berarti Abdullah Nugraha ya. Nah, Abdullah Nugraha. Ini juga kita bisa lihat rinciannya ya. Ini Abdullah Nugraha, tagihannya 700.000, total tunggakannya segini. Ini yang sudah dibayar. Lihat di yang icon ini ya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kemudian tadi ketika kita bayar, ketika kita lakukan pembayaran di sini, sebetulnya dia juga akan menginput di data kasir ya. Walaupun nanti untuk data kasir kita belum masuk pembahasannya. Nah, tadi kan kita sudah membuat anggaran siswa berdasarkan kategori anggaran ya, berdasarkan kategori yang atau berdasarkan kategori biaya. Nah, kita juga bisa membuat itu berdasarkan ini ya, pengecualian siswa atau inputnya itu satu-satu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke data siswa. Di bagian icon ini, detail biaya, ya kita klik. Nah, di sini kita bisa inputnya itu benar-benar custom ya. Nah, kalau misalkan ini isinya kosong, dia akan mengambil biaya dari sini, dari anggaran biaya dari yang atas ini ya. Nah, kalau misalnya ada isinya, maka dia akan mengambil dari sini. Nah, contohnya misalkan bangunan untuk Abdullah Gunawan ini 200.000 misalnya. Kemudian bukunya itu 300.000, seragamnya misalnya 400.000, SPP-nya misalnya 300.000. Nah, kita simpan. Nah, nanti dia akan khusus untuk Abdullah Gunawan itu akan mengikuti apa namanya, data yang custom tadi ya. Nah, di sini hanya segitu untuk pembahasan data siswa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.